Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah. Kau beri kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengusir kejahatan, kuasa untuk mengusir kebatilan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas kuasa itu karena Kau hadir dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, masih dalam bacaan pertama tentang Abraham, terutama ketika Sarah sudah mempunyai anak Ismail, kemudian juga Hagar sudah mempunyai anak, Sarah mempunyai anak Ishak, Hagar mempunyai Ismail. Dan ternyata dari pergaulan itu nampak bahwa si Hagar merasa lebih tinggi, lebih hebat, merasa lebih sombong. Maka si Sarah minta kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Tuhan menepati janjinya bahwa semua anak Abraham akan mendapatkan rahmat, mendapatkan perlindungan. Maka ketika Hagar dan Ismail dibuang ke padang pasir, padang gurun, maka Tuhan membantu mereka. Dan inilah menurut tradisi dianggap sebagai keturunan orang-orang Arab. Ya, sampai sekarang orang Arab, orang Islam menganggap bahwa Ismail lah ya yang menjadi keturunan dari Abraham. Dan itulah dalam Idul Adha yang dikorbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Dan itulah keyakinan mereka sampai sekarang. Maka mereka mengorbankan Ismail sebagai tanda ketaatannya kepada Tuhan. Bahkan diyakini bahwa Mekah ya itu dibangun oleh Abraham, meskipun secara kronologis agak susah dimengerti karena ribuan tahun kemudian ya. Jadi mereka menganggap perginya mereka ke tanah haji itu adalah korban untuk merayakan Idul Adha ya, Idul Korban, di mana Ismail yang dikorbankan Tuhan karena permintaan Tuhan, dikorbankan Abraham karena permintaan Tuhan. Nah, karena mempunyai akar yang sama, Paus Fransiskus mengadakan yang disebut Abrahamic Testimonium. Jadi perjanjian testimonium antara semua keturunan Abraham itu diurkas di situlah tempat akar dari semua keturunan Abraham. Harus saling bersekutu, harus saling bersatu, tidak lagi dendam-dendaman di antara mereka. Jadi itulah yang sebetulnya terjadi dengan kita ini. Orang Kristen juga keturunan Abraham, orang Islam juga keturunan Abraham, ya, orang Israel juga keturunan Abraham, orang Arab juga keturunan Abraham, meski berbeda dari dari ibu yang berbeda. Tapi bukan itulah yang ingin membuat Paus kita membuat perdamaian di antara orang Islam dan orang Kristen dan semua keturunan Abraham. Itulah sejarahnya, saudaraku terkasih. Singkat untuk melihat sejarah. Tapi yang jelas di situ bahwa tetap dikatakan bahwa keturunan Abraham dari Sarah lah yang menjadi ahli waris. Meskipun katakanlah Ismail anak dari Hagar, dari pembantunya, dari budaknya, tetapi tetap keturunan dari Sarah, dari Ishak lah yang akan meneruskan sampai kepada Yesus yang sekarang ini. Jadi itulah sejarah dan realitas ontologis dari kehidupan manusia. Jadi Tuhan tetap dalam keberdosaan, dalam kerapuan, keterbatasan, Tuhan tetap meluruskan semua. Ya, tetap Tuhan mendampingi keturunan Abraham, tetapi yang menjadi ahli waris adalah Ishak dari Sarah. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas akan iblis, yang setan yang menggoda seorang yang di Gadara, ya, yang kemudian kerasukan iblis, karena dia sering ke kuburan-kuburan. Maka kemudian Tuhan mengusir pemuda itu untuk keluar dari setan, keluar dari lelaki itu, lalu
setan itu suruh dimasukkan ke dalam babi-babi yang kemudian masuk ke jurang. Mereka mati semua. Dan yang menarik adalah mengapa kemudian orang-orang menolak, orang Gadara menolak Yesus karena perbuatan baik mereka. Jadi ada satu yang menarik juga bahwa tidak semua orang yang baik itu, perbuatan baik itu diterima. Ya belum tentu, karena dengan mereka bersekutu dengan perbuatan jahat, dengan perbuatan jahat itulah, maka mereka akan mendapatkan keuntungan ekonomi, kesenangan, kenikmatan dan segala macam. Sebagai contoh, ya kita bisa melihat bagaimana kampung, misalnya kampung narkoba, kampung prostitusi, dan dengan perbuatan jahat, karena mereka mendapat ekonomi yang bagus dan mendapat keuangan yang bagus dan mendapat finansial yang bagus dan mendapatkan kesenangan dari semua itu. Jadi tidak serta-merta ketika perbuatan baik itu dilakukan di suatu tempat yang katakanlah jahat, katakanlah yang mengandung maksiat, katakanlah itu, bukan berarti orang senang kalau dikatakan di Roh Kudus atau orang datang untuk mewartakan di situ, belum tentu. Di samping orang itu sendiri, tetapi juga di samping iblis sungguh-sungguh menguasai orang itu. Iblis sungguh-sungguh tidak suka ketika kita berdoa, ketika kita mengusir mereka, dan itu terjadi. Ya, orang dikuasai oleh iblis entah karena si iblis sendiri atau karena orang lain yang mengirim barang itu supaya dapat dapat mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesenangan, dan orang dikuasai oleh perbuatan itu seperti narkoba misalnya. Coba Anda pernah lihat di Philadelphia, di pinggir jalan semua orang hancur karena narkoba, ya seperti mayat hidup, seperti zombie yang tergantung dari obat-obatan. Apakah itu bukan perbuatan jahat, perbuatan iblis? Sangat perbuatan iblis. Maaf kata kalau dikatakan LGBT juga perbuatan iblis. Saya yakin-yakinnya bahwa orang nature-nya, kodratnya diubah dari laki suka laki, perempuan suka perempuan. Itu adalah perbuatan iblis juga. Jadi iblis itu bermuka dengan nampaknya humanis, nampaknya kecenderungan, maka kita tidak harus sadar sungguh-sungguh bahwa ada sesuatu yang seringkali dibuat iblis untuk mencelakakan manusia. Ya. Maka saudaraku, mari kita banyak berdoa. Saya banyak melihat dari podcast orang yang gay, orang yang suka dengan perbuatan narkoba segala macam, itu adalah sesungguhnya iblis disguise, evil disguise. Nah, maka kita sungguh-sungguh harus banyak berdoa, mohon Tuhan mengampuni, memaafkan, dan punya kuasa kita untuk mengusir kekuatan-kekuatan jahat dalam diri kita sendiri, dalam diri orang lain. Kita bisa melihat itu. Ya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sana. Tapi dengan Tuhan, dengan kuasanya, dengan Roh Kudus, Bunda Maria, Santo Yosef, kita harus terus-menerus berusaha untuk hidup murni, bersih di tangan Tuhan, di hadapan Tuhan. Hidup murni dan bersih. Semoga Tuhan melimpahkan berkat rahmat kepada kita semua dengan melakukan hal-hal yang baik, yang murni, yang bersih. Berbahagialah yang murni hatinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.